Apa itu arti syubhat? Syubhat itu kerancuan pemikiran, pemikiran yang rancu, yang tidak benar, terkadang ditampilkan seakan-akan kebenaran. Tampilkan seakan-akan kebenaran. Contoh, saya pernah membahas di internet dan juga ceramah tentang tidak boleh menjadikan tanah-tanah sebagai berkah, ada kuburan, kemudian diambili pasirnya, dan ini kebiasaan orang-orang Syiah. Kalau mereka di kuburan Husain, mereka mengatakan tanah yang ada di kuburan Husain karena ada Husain di dalamnya, maka tanah tersebut menjadi tanah berkah, bisa untuk mengobati penyakit. Ini orang-orang Syiah seperti itu. Akhirnya ini diadopsi oleh sebagian saudara-saudara kita. Mereka ngambil tanah kuburan wali ini dibawa pulang. Ini semua tidak benar, tidak ada dalilnya. Bahkan ini khurafat. Kita khawatirkan sarana kesyirikan, ya, karena para ulama telah mengingatkan, Imam Nawawi, Imam Al-Ghazali melarang mengusap-usap kuburan, meskipun kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada orang bantah, dia pakai syubhat. Dia bilang, bukankah Nabi di antara cara ruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengambil air liur, kemudian diletakkan di tanah, kemudian tanah itu diusapkan di tempat luka atau tempat sakit dengan berdoa, ya, Bismillahi dengan tanah kami biriki ba'dina yushfa saqimuna, ya, dengan tanah kami, dengan air liur sebagian kami, maka disembuhkanlah orang penyakit di antara kami. Jadi kata mereka, lihat tanah ternyata bisa, ini dalilnya sahih. Tanah berarti berkah karena dijadikan obat. Ini saya katakan dalilnya tidak benar. Ini syubhat contohnya, ini namanya syubhat. Berdalil dengan sesuatu untuk membenarkan mengambil tanah di kuburan. Dalilnya Nabi pernah meruqyah pakai tanah dan air liurnya, kemudian berdoa dengan doa tadi, ya. Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna. Yang artinya dengan nama Allah, dengan tanah kami, dengan air liur sebagian kami, maka disembuhkanlah orang yang sakit di antara kami. Itu doa Nabi, kemudian diusapkan kepada tempat sakit. Saya bilang ini dalil tidak benar. Ini namanya syubhat. Ya, karena ya kalau kita mengatakan berarti hadis ini menunjukkan tanah itu berkah, maka liur juga berkah kalau begitu. Ya, liur juga berkah karena dalam hadis tersebut tercampur tanah dan apa? Dan liur, ya. Ini yang pertama. Berarti liur juga berkah. Kalau gitu saya kumpulin air liur kasih sama orang, ya, karena berkah, ya. Karena ente bilang ini dulu tanahnya berkah. Jawabannya tanah tersebut tidak berkah dengan sendirinya, tapi bercampur dengan air liur disertai dengan doa. Maka jadilah apa? Berkah. Dan itu tanah sembarangan, dimanapun boleh. Kenapa ente mengkhususkan tanah kuburan? Paham atau tidak? Jadi menggunakan dalil tidak pada tempatnya, itu namanya syubhat. Itu namanya syubhat, ya. Contoh, seorang mengatakan boleh seorang melakukan bid'ah, ya, karena Nabi membenarkan orang sahabat-sahabat bikin bid'ah, Nabi biarkan. Bilal ditanya, apa yang buat engkau masuk surga? Kata dia, tidaklah saya solat, tidaklah saya berwudu kecuali saya solat. No, ini Bilal bikin kreasi bid'ah dan Nabi membenarkan, berarti boleh dong bikin bid'ah, ya. Kita katakan tidak benar. Yang pertama, dari mana kamu tahu Bilal yang buat kreasi? Bisa jadi Bilal pernah dengar dari Nabi sebelumnya, kemudian Bilal menceritakan, saya ini setiap habis wudu saya apa? Salat. Contoh, Nabi mungkin mengatakan kepada seorang, saya mendengar engkau di surga, apa yang buat kau masuk surga? Apa amalan yang paling kau andalkan? Saya berbakti kepada orang tua, wahai Rasulullah. Apakah berbakti kepada orang tua karya dia? Tidak, tapi mungkin dia pernah dengar dari Nabi sebelumnya. Tidak ada nas tegas mengatakan ini karya Bilal, tidak ada. Paham? Yang kedua, waktu Bilal jelaskan, Nabi benarkan. Ini namanya sunnah takririyah. Dalam masalah usul fikih ada namanya sunnah takririyah, itu sunnah pembenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena terkadang sahabat melakukan sesuatu Nabi benarkan, terkadang sahabat melakukan sesuatu Nabi tidak benarkan. Nah, sekarang orang berdalil dengan ini, Nabi sudah meninggal dunia, bebas dong. Yang tukang pembenarannya siapa? Sekarang sudah meninggal. Paham, di zaman Nabi ada sahabat yang berkreasi dibenarkan. Kalaupun ada yang salah, ijtihad sahabat ada yang dibenarkan, ada yang disalahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita berdalil pada yang Nabi benarkan saja, ya semua orang sekarang nanti bisa bikin bid'ah dong. Tukang pembenarannya sudah meninggal dunia, siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya dalil tidak pada tempatnya. Sehingga dengan memahami seperti ini boleh orang bikin bid'ah selebar-lebar, sebebas-bebasnya. Kita mau bikin sholat 3 rakaat setelah maghrib, sholat 3 rakaat setelah isya, kenapa dilarang? Coba kalau saya bikin kreasi saya, boleh atau tidak? Kenapa tidak boleh? Kan Bilal bikin sholat 2 rakaat setelah wudu. Boleh atau tidak? Sekarang saya bikin 3 rakaat setelah isya. 6 rakaat deh, biar antum boleh. 6 rakaat. Boleh atau tidak? Tidak boleh.
Sekarang ada orang 2 rakaat setelah sa'i. 2 rakaat setelah tawaf ada. Ada orang Indonesia bikin 2 rakaat setelah sa'i. Boleh atau tidak? Enggak boleh. Itu berarti ente nambah-nambah umrahnya Nabi. Nabi tidak ada 2 rakaat setelah sa'i. Oh, kan boleh kita berkreasi, bila lagi berkreasi Ustaz. Akhirnya orang bebas seperti ini. Ini ngawur namanya. Ini namanya pendalilan yang ngawur, ya, tidak benar.